mungkin. Kemudian ketiga ya lingkungan. Cuman kalau sampai guru juga tadi ya malah itu mengapresiasi ya ditampilkan. Nah ini jadi problem yang lebih besar lagi. Nanti lama-lama di dunia pendidikan kita adanya kemudian orang yang kita sebut sebagai transgender segala macam, yang secara agama, secara fitrahnya manusia itu sebetulnya yang nggak bisa dan jangan terjadi, itu malah kemudian muncul kayak begitu Pak Ageng. Jadi memang saya lihat ada satu fenomena yang kayak gitu dianggap perkara ini kan kita sepulang mengajar. Nih, laki bener kita ngopi nih. Iya, ini sambil ngobrol-ngobrol lah Ustadz lah. Iya. Soalnya ini kebetulan sekali ada yang seru Pak Ageng. Ada yang mau saya omongin. Saya kayaknya kalau sini banyak masalah ya. Justru Ustadz itu selalu memberikan solusi. Oh iya. Jadi saya ingin bertanya sama Ustadz. Ini Ustadz, kemarin saya tuh menyaksikan satu video. Ini kenapa ya sekarang itu siswa-siswa itu ada yang ketika siswa itu melambai, itu jadi kayak kebanggaan juga gitu. Bahkan sama gurunya diikutin. Saya menyaksikan itu ada siswanya laki-laki Ustaz. Tapi melambai gitu Ustaz. Jadi goyangnya itu bahasa tubuhnya. Dan itu guru-gurunya di belakang sama teman-temannya ikutan. Ya Allah. Ditambah lagi sekarang saya juga menyaksikan tuh ada, nggak ngerti lah itu mau dikatakan ustadz apa enggak. Tapi saya lihatnya dia dulu kalau nggak salah influencer suka bikin konten di IG, di TikTok gitu. Nah dia ceramah pakaiannya pakaian daster Ustadz. Astagfirullahaladzim. Laki-laki. Laki-laki. Gitu. Bahkan ngisi maulid. Aduh. Ini kacau banget Ustadz. Ya. Ditambah lagi kemarin yang kasus itu nanti kita bahas lagi di tempat yang lain. Itu sama melambai juga Ustadz. Yang katanya Ustadz juga. Ini gimana Ustadz ini? Saya miris sekali melihat ini. Memang ini kita harus istirja ya. Banyak ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak istighfar juga. Karena yang dulu-dulu ya, seingat saya zaman saya dulu masih sekolah, kalau ada temen ya yang bahasa tubuhnya ya, gesturnya tuh kemudian cowok tapi kemudian gestur tubuhnya perempuan, itu ya mohon maaf ya, itu kita dulu suka ledekin. Lu kayak bencong lu, misalkan gitu kan. Dan yang bersangkutan kemudian biasanya jadi malu begitu ya. Biasanya kemudian dia pengen berubah segala macem, dan sama guru juga kena tegur gitu kan. Kamu kan laki-laki, ya kalau jalan ya kayak laki-laki dong, jangan kayak perempuan. Jadi dulu-dulu itu zaman saya masih sekolah ya, SD, SMP gitu ya. Memang ada sih, cuman oleh teman-teman biasa kemudian ya kita sindir gitu ya. Sama guru juga kemudian ditegur, diingetin, dan sama lingkungan juga itu suka ya disampaikan juga supaya ya kamu kan laki-laki, jangan kayak perempuan. Masa kayak laki-laki kayak bencong begitu ya. Dulu tuh memang pandangannya ya kita kalau laki-laki ya memang harus ya kayak laki-laki, bahasa tubuhnya, ngomongnya, segala macem ya. Gak kemudian kalau bahasa anak sekarang tuh slay ya, atau melambai kayak begitu ya. Cuman seperti yang Pak Ageng bilang, memang belakangan justru itu jadi semacam kebanggaan. Saya beberapa kali lihat juga tuh di konten-konten medsos ya, itu yang juga joget, anak, ya ada yang anak SD, laki-laki nih dia gitu kan. Tapi lentur sekali badannya gitu kan. Lentur, jadi memang kalau istilah kemudian kita sebutnya nih kau anak kayak tulang lunak begitu kan, kayak begitu ya. Kayak begitu ya. Bukan cuma 1-2 tuh, beberapa kali saya nonton. Ada juga termasuk yang tadi Pak Ageng bilang, saya juga pernah nonton itu di pentas sekolah kelihatannya. Itu anak SD. Laki-laki juga sama, dia juga kemudian joget-joget dengan tadi ya bahasa tubuhnya itu, gesturnya itu kayak bukan anak laki-laki. Nah, artinya memang saya prihatinnya sekarang ini dianggap sebagai sebuah perkara yang normal, dianggap wajar. Malah tadi yang Pak Ageng bilang, itu malah jadi kemudian dibanggain begitu ya. Oleh siapa? Ya oleh si anaknya sendiri, keluarganya juga mungkin. Kemudian ketiga ya lingkungan. Cuman kalau sampai guru juga tadi ya malah itu mengapresiasi ya ditampilkan. Nah, ini jadi problem yang lebih besar lagi.
Nanti lama-lama di dunia pendidikan kita, adanya kemudian orang yang kita sebut sebagai transgender segala macam, yang secara agama, secara fitrahnya manusia itu sebetulnya yang nggak bisa dan jangan terjadi, itu malah kemudian muncul kayak begitu Pak Ageng. Jadi memang saya lihat ada satu fenomena yang kayak gitu dianggap perkara yang normal. Nah, kalau kata anak sekarang ini jadi semacam normalisasi begitu. Bahkan tadi diapresiasi Pak Ageng itu. Ini memang masalah dan harusnya nggak demikian. Gitu. Padahal kan sebenarnya Ustadz kalau dalam Islam ya yang saya pahami gitu ya, ini kan harus jelas gitu. Nggak boleh juga bagi laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Nah ini bagi seorang guru, nah harusnya menyikapinya seperti apa nih Ustadz untuk mencegah supaya ini nggak terjadi. Sebelum saya jawab itu Pak Ageng, ya memang kalau agama kita ya, agama Islam memang menempatkan manusia itu sesuai dengan fitrahnya ya. Bahwa laki-laki itu dia dengan karakter fisiknya ya. Katakanlah kalau nanti dia dewasa itu ada jakunnya, berkumis ya. Kemudian juga organ reproduksinya juga khas ya. Dia memproduksi sel sperma. Kalau perempuan itu sebaliknya, dia nggak berjakun, dengan bentuk tubuhnya ya perempuan, dengan nanti peran dia melahirkan, menyusui anak seperti itu. Nah kalau agama kita tuh sudah menempatkan posisi laki-laki, perempuan ya memang sesuai fitrahnya. Karena memang ada peruntukan ketika Allah menciptakan sesuatu itu nggak percuma, nggak sia-sia. Jangankan manusia yang Allah sebut fiasani takwim ya. Nyamuk aja yang suka mengganggu kita, itu kan ternyata ada manfaatnya juga ya. Banyak orang dapat ilmu dari nyamuk, lulus jadi misalkan dokter di bidang nyamuk ya. Bikin pabrik obat nyamuk segala macam, itu luar biasa. Apalagi manusia yang disebut oleh Allah itu fiasani takwim. Nah jadi kalau dalam agama kita, sebelum tadi saya jawab pertanyaan Pak Ageng itu, kita tuh bersyukurnya bahwa manusia ditempatkan memang pas sesuai dengan fitrahnya. Ini laki, ini perempuan. Nanti kalau mereka itu rumah tangga, makanya jadi bapak siapa, jadi ibu siapa, seperti itu gitu kan. Nah kembali ke pertanyaan Pak Ageng, sebagai guru, nah kita kan bukan cuman sekedar ada tanggung jawab kurikulum ya, tapi ada tanggung jawab secara agama. Kita Muslim, walaupun bukan guru agama lah katakan gitu kan. Dia mungkin guru bahasa Inggris, dia mungkin guru matematika, atau guru lain lah yang bukan guru agama. Tapi ya sebagai Muslim itu nggak bisa lepas dari tanggung jawab untuk kemudian mendidik, ingetin bahwa anak-anak kita yang Muslim ini mesti kita jaga adab-adabnya, akhlak-akhlaknya, laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Walaupun ya saya juga agak khawatir arah kurikulum kita kan nggak tahu nih. Yang seperti itu nanti bagaimana penilaiannya, apakah dianggap kemudian sebagai hal yang seperti zaman dulu ya, ini sebuah penyimpangan, ataukah kita nggak ngerti ke depannya nih, ataukah itu nggak usah dibahas, artinya ya dianggap sebagai biasa, hak asasi gitu kan. Nanti siswa dia mau begini, mau begitu, itu dianggap sebagai hak asasi. Nah kalau itu yang terjadi, waduh ini udah musibah besar itu kan, tanggung jawab guru semakin berat. Nanti kalau guru nanti menegur murid yang bergaya, berpenampilan seperti itu, malah nanti bisa kena sanksi pidana. Nah, tapi kita berharap nggak demikian ya. Nah karena sekarang kan belum ada tuh seperti itu, maka sebagai guru ada tanggung jawab ya bicara empat mata lah dengan anak itu ya. Pertama tentu kita jangan sampai mempermalukan dia depan teman-temannya. Kita tunjuk, kamu kok begitu, tulang lunaknya misalkan begitu kan. Kamu kok cowok tapi setelah gitu enggak, kita bicara empat mata lah Pak Ageng misalkan ya, mudah-mudahan nggak ada di sekolah kita ya. Ada murid yang kayak begitu, ya sepulang dari bubar kelas kita ajak ngobrol, dan juga orang tuanya gimana. Kalau pas nanti bagi raport kan mungkin bisa ngobrol sama orang tuanya, karena khawatirnya orang tua nggak tahu tuh, karena kan pergaulan anak-anak kan seringkali di luar perkiraan orang tua, atau dia juga nyimak konten-konten di media sosial yang kayak begitu ya. Lama-lama kan dia juga ingin coba deh. Ternyata juga sama teman-temannya dia apresiasi. Makin senang dia, makin bangga. Nah tugas kita lah guru kemudian ngobrol sama orang tua, ngingetin Pak, Bapak, Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu tahu nggak bagaimana anak Bapak seperti itu begitu kan. Nah itu yang kita harus ingetin. Jangan sampai kemudian kita cuma ngejar kurikulum, ngejar target pendidikan, yang penting anak ini juara misalnya begitu kan. Sementara kita sebagai Muslim ada tanggung jawab nih untuk kemudian ngingetin dia. Itu tuh Pak Ageng. Dan saya pikir semua guru harus kompak, sepakat. Karena kalau misalkan ada yang nggak sepakat ya, para sama-sama Muslim tentang tema ini, tentang tema masalah
anak-anak kita yang kemudian berpenampilan tidak sesuai dengan ininya, gendernya, nah itu malah berbahaya Pak Ageng. Nah ini Ustadz, kita menyikapinya secara bijak gimana ya? Jadi kayak kemarin, yang di video itu kan kayak ada ustadznya pakai pakaian perempuan, pakai apa ya, kayak ciput emak-emak gitu Ustadz. Yang saya suka lihat itu kalau film Sisi Dulu lah. Maknya gitu ya. Nah itu pakai daster. Bahkan memberikan tablik Ustadz. Itu di acara-acara mau. Yang pertama kan sebagai pertama ini Pak Ageng ya, sebagai seorang muslim ya, kan sudah jelas tuh pembahasan kayak begitu. Bahwa Nabi SAW itu kan mengecam ya, melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki, juga laki-laki menyerupai perempuan. Itu hadisnya sudah jelas betul. Hadisnya sahih. Para ulama ketika menjelaskan hadis itu juga jelas bahwa jangankan yang laki-laki pakai baju perempuan, laki-laki pakai sendal perempuan aja itu udah diingatkan termasuk kategori yang haram. Kecuali kalau memang sendal yang memang itu umum ya, kan ada sendal memang yang umum, ada sendal yang khas perempuan, sendal khas laki-laki kan ada kayak begitu. Itu aja kalau sudah sendal khas perempuan dipakai sama laki-laki, udah para ulama sepakat hukumnya haram seperti itu. Apalagi kemudian tampil di hadapan umum, pakai aksesoris, pakai baju perempuan. Nah, dia sebagai seorang muslim harusnya kan tahu hukum-hukum itu. Dan yang kedua, inilah kemudian tampil di hadapan umum sebagai mubalik gitu kan. Bukan mubalighah ya, mubalik ya. Sebagai mubalik dia sampaikan itu. Nah, secara hukum agama gimana ya? Karena jelas dalam Al-Qur'an tuh Allah katakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar ya kemarahan Allah ya pada orang yang mengucapkan tapi kemudian enggak melakukan. Karena saya percaya kalau beliau ditanya hukumnya apa, pasti tahu hukumnya haram gitu kan. Nah seringkali kemudian orang, ya ini yang kita prihatin mubalik ya, atau ustadz begitu, tampil demikian karena ada semacam inilah, apa namanya, sensasinya begitu kan. Kalau orang tuh ada brand marknya gitu, kan kita manggil ustadz anu yuk gitu kan, kenapa? Oh ustadznya Kemayu, ciri khasnya begitu. Nah, ini kan satu hal yang malah jadi brand mark yang negatif ya. Kan harusnya brand mark itu yang positif lah. Oh dia ngasih semangat tuh, itu kan, atau bagus, bahasanya ke ibu-ibu kena gitu kan. Bukan dia gayanya kayak ibu-ibu, ini kan jadi masalah begitu ya. Nah sayangnya kalau kemudian ada orang ingin mengambil brand mark tapi dengan yang negatif, apalagi yang haram, ini jelas bertabrakan dengan misi dakwah. Dakwah itu kan, tabligh itu untuk menyampaikan Islam, menyampaikan kemudian penjelasan tentang hukum-hukum Allah, ya penjelasan tentang halal haram, bukan malah mengaburkan gitu kan, sesuatu yang udah jelas dikaburkan atau malah dilanggar begitu. Dan yang ketiga juga ya saya prihatin kepada sebetulnya jamaah yang ngundangnya begitu kan. Kan mestinya itu ketika ngundang seorang mubalik, ya seorang penceramah kan ada kriteria. Ya masa sih mau ngundang misalnya seorang ustadz yang dia terkenal sebagai bandar judi, misalkan begitu kan. Masa iya gitu kan, ada jamaah masjid mau ngundang ustadz yang bandar judi, atau mau ngundang ustadz misalnya yang dia ya nauzubillah ya pelaku kejahatan apa misalkan begitu ya. Apalagi ini kan satu tindakan, satu penampilan yang secara agama sudah bertabrakan dengan hukum syara gitu kan. Jadi ya mohon maaf ya buat para jamaah masjid DKM ya, semestinya yang begitu nggak kemudian dijadikan sebagai narasumber gitu kan. Itu malah mereka itu jadi objek dakwah, harus taubat dari segala perbuatannya Ustaz Ageng. Ya Ustadz, ini kalau saya berpikir memang miris gitu ya Ustadz. Jadi satu sisi memang dakwah itu harus menarik. Betul. Tapi kalau dengan seperti ini kan jadi mengaburkan itu. Iya gitu kan. Itu. Dan dakwah itu juga nggak mesti kemudian ada entertainmentnya Ustaz Ageng ya. Karena kan sekarang itu kayak ada tuntutan nih dari jamaah. Kalau dakwahnya serius, waduh itu kan. Dakwahnya entertainment lah. Ya dikit-dikit boleh lah. Tapi itu pun harus sesuai dengan agama, hukum agama. Jangan ke entertainmentnya bablas itu kan. Jadi misalnya dakwah tapi sambil ada atraksi, misalkan nyembelih kepala orang. Kacau banget itu. Oh dakwah tapi ada atraksi misalkan itu kan, tebak nomor judi. Ya, janganlah begitu kan. Nah, nanti hadiahnya untuk sedekah ke infak ke masjid. Ya jangan begitu. Ya jangan sampai kemudian lebih fokus entertainmentnya, itu pun entertainmentnya sesuatu yang malah mengaburkan hukum agama. Ya berarti bukan dakwah di situ. Itu. Nah ini Ustadz, kenapa ini Ustadz bisa
seakan ya masyarakat itu jadi melumrahkan. Kira-kira menurut Ustadz faktor penyebabnya apa nih Ustadz? Standar ya. Jadi miqyasul a'mal, standar menilai perbuatan itu sekarang memang yang kemudian absurd ya. Yang kemudian nggak jelas. Ya. Jadi menganggap bahwa kita jangan terlalu saklek, jangan terlalu kaku lah halal haram. Kalau kita ngomong kaku haram nanti gimana Islam bisa berkembang? Islam tuh harus bisa adaptasi, bisa kemudian menghibur, bisa menyenangkan. Dengan cara pandang kayak begitu, akhirnya ini meminggirkan hukum-hukum yang sebetulnya harusnya dipegang kaum muslimin, gitu ya. Harusnya ini haram ya haram, yang namanya ini wajib ya wajib, nggak kemudian dikaburkan. Jadi karena miqyasul a'malnya, standar menilai sesuatu itu baik atau buruk sekarang sudah absurd, sudah nggak jelas. Orang nggak mau lagi kemudian betul-betul berpatokan kepada ketetapan hukum Allah bahwa ini halal, ini haram dengan berbagai macam tadi alasan supaya ini menghibur. Kan jamaah kita kan marga ini macam-macam, gak semua lulusan pesantren, gak semua juga lulusan kampus. Kalau dikasih penceramahnya yang serius begitu, wah kayaknya nggak kena deh. Kita cari yang menghibur. Oke, menghibur, tapi tidak malah mengaburkan hukum-hukum agama begitu ya. Kalau yang seperti ini kan sudah mengaburkan hukum agama. Itu yang satu pertama memang gitu Pak Ageng ya. Yang kedua, saya khawatir akhirnya umat ini juga sudah menormalisasikan hal-hal yang sebetulnya itu nggak boleh. Kayak tadi di awal kan anak-anak sekolah kita nih yang joget-joget dengan gestur tubuhnya udah bukan laki-laki lah gitu kan seperti dan itu diviralkan Ustaz. Diviralkan, banyak orang yang muji, gurunya juga ada di situ mengapresiasi. Saya khawatir ini jadi semacam normalisasi terhadap keadaan seperti ini. Kalau yang kasihan ya anak-anak itu, anak-anak ini yang tampil begitu, dia nanti dirusak fitrahnya. Jadi pihak, mohon maaf ya, sekolah atau guru atau lingkungan yang mengapresiasi anak-anak ini sebetulnya sedang membahayakan masa depan si anak itu. Yang dia harusnya laki-laki, dia punya kepribadian laki-laki, punya juga jiwa laki-laki, tapi karena terus diapresiasi dengan seperti itu, lama-lama sifat kelelakiannya terkikis tuh nanti itu. Nanti jangan-jangan dia mengalami krisis identitas begitu kan. Aku ini laki atau perempuan. Nah itu berbahaya banget. Maka seharusnya dunia pendidikan yang Pak Ageng itu kan malah harusnya memperjelas dan juga mendidik dan menjaga anak-anak sekolah kita supaya akhlaknya baik sesuai dengan tuntunan agama dan malah bisa menjadi agen perubahan tengah-tengah masyarakat Pak Ageng itu. Nah ini Ustadz, kalau misalnya ternyata memang anaknya udah terlanjur Ustadz, sudah terpengaruh nih Ustadz. Jadi gimana Ustadz, saya sebagai guru ya mungkin nanti menyaksikan atau menemukan faktanya di sekolah saya. Betul gitu prihatin, kan? Betul. Nah, ini mau diapain nih Ustadz nih? Itu harus konseling Pak Ageng ya. Harus dibawa ke psikolog atau psikiater ya untuk kemudian nanti di treatment atau dibawa ke orang alim, ulama yang bisa kemudian juga mentreatment dia seperti itu agar kemudian ya kembali pada fitrahnya. Kalau dia laki-laki ya laki-laki. Khawatirnya ini Ustadz, jadi seakan menyalahkan takdir Ustadz. Waduh. Ini kayaknya saya tuh harusnya jadi perempuan. Iya. Padahal wujudnya laki-laki. Aku ini perempuan, jiwa perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki, jangan begitu ya. Apalagi ada tontonan juga film kayak gitu tuh. Ada kayak begitu gitu. Malah aku ini sebetulnya rubah ekor 9 terperangkap dalam tubuh Naruto. Nah itu Ustaz. Nah itulah makanya kita harus kemudian buru-buru menyelamatkan ya anak-anak kita mumpung mereka masih usia belia ini supaya kemudian mereka tuh kembali kepada fitrahnya. Sampai kita jelaskan bahwa kalau Ananda ini laki-laki ya maka harus kemudian menghayati peran sebagai laki-laki. Kalau Anda perempuan ya Ananda harus menghayati peran sebagai perempuan. Tabiatnya harus begini, pakaiannya begini, kemudian juga bahasa tubuhnya juga begini. Itu buru-buru di treatment dan diselamatkan, bukan kemudian dibiarkan berlarut-larut, apalagi diapresiasi. Nanti ujung-ujungnya dia berkelit dengan tadi yang Pak Ageng bilang, pakai bahasa agama gitu kan. Ya Allah nih nggak adil menjadikan aku sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, padahal jiwaku nggak begitu. Waduh, nanti saya agak khawatir ada orang menyalahkan Allah ya, karena dia merasa dirinya bukan manusia gitu kan. Iya gitu kan, aku nih sebetulnya seorang Hokage gitu kan. Atau itu lama-lama orang jadi ngaco tuh pikirannya itu kan. Maka harus buru-buru selamatkan Pak Ageng. Nah kalau di sekolah mungkin gimana Ustadz? Harus ada aturan atau apa? Gitu? Ya saya pikir sekolah harus
segera ya membuat aturan dari sisi pergaulan. Jadi sekolah jangan hanya fokus ke akademik ya, tapi juga kepada pendidikan karakter itu kan. Kalau dalam bahasa agama kita pendidikan adab itu harus ada begitu. Dari mulai siswa yang katakanlah acak-acakan, nggak rapi bajunya, yang kotor penampilan kan harus ditertibkan begitu kan. Yang gondrong tertibkan seperti itu, pakaiannya juga nutup aurat, nggak ketat, yang laki-laki juga jangan sampai ketat juga misalkan bajunya, termasuk dari sisi tadi penampilan dia sebagai seorang laki dan perempuan, ya guru ada kewajiban mengingatkan. Jadi itu harus jadi sebuah standar di sekolah. Cuman hari ini saya khawatir ya, secara aturan kayaknya tidak ada. Kan yang penting anaknya tetap rajin sekolah, ngerjain PS, kan gitu kan, ujian juga hadir, bagus juga prestasinya, gitu kan. Dan secara aturan nggak ada yang bisa mengingatkan dia atau memberikan ya katakanlah sanksi pada dia. Dan yang juga berikutnya, saya lebih khawatir lagi, guru pun menganggap itu hal yang lumrah gitu. Dia nggak apa-apa, namanya juga anak-anak gitu kan. Di masa perkembangan banyak kok yang kayak gitu, nanti masa depannya sukses jadi ya apalah seperti itu. Nah itu yang kita khawatir banget sekarang, sekolah tidak ada aturan yang bisa mendidik dan mengarahkan anak-anak tadi. Yang kedua saya khawatir guru-guru juga menormalisasi hal seperti itu Pak Ageng. Apalagi bila anak ini punya prestasi cowok tapi juara dance-nya gitu kan, juara tari daerah karena badannya lebih lentur daripada perempuan. Waduh, itu kalau guru membiarkan nanti malah merusak masa depan anak itu, Pak Ageng. Perlu ada program khusus nggak Ustadz untuk masalah-masalah kayak gini Ustadz? Karena mungkin kita harus memahamkan siswanya, ke guru-guru juga perlu ini perhatian, ke orang tua juga mungkin harus ada ya yang perlu disampaikan ke mereka gitu. Ini memang sebuah pekerjaan besar ya Pak Ageng ya. Karena saya sebagai orang yang sering memperhatikan kondisi anak-anak dan keluarga juga sekolah, melihat bahwa kita ini sedang nggak baik-baik saja gitu ya. Dari sisi lingkungan pergaulan anak-anak kita, kan kasus-kasus anak-anak yang mereka pergaulan bebas laki perempuan. Sekarang juga pergaulan bebas laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, seperti itu sudah terlihat, bahkan juga mereka ada komunitasnya seperti itu gitu kan. Yang kedua, sekolah ini kemudian dari sisi kurikulum, peraturan dan juga karakter pendidik, saya ya mohon maaf kalau saya salah ini menangkap bahwa itu tidak bisa mengantisipasi persoalan tadi. Jadi ini bukan hanya persoalan 1-2 sekolah, tapi persoalan besar di dunia pendidikan Indonesia hari ini. Jadi arahnya memang tidak jelas mau dibentuk kemana. Katakan menjadi manusia berkepribadian Indonesia seperti itu. Tapi yang kayak gimana gitu kan? Nggak clear. Mestinya kalau kita sebagai kaum muslimin, itu tujuan pendidikan adalah mencetak para pelajar yang berkepribadian Islam. Artinya berkepribadian Islam itu mereka terikat dengan aturan-aturan Islam, ibadahnya rajin, amal-amalnya juga bagus, termasuk dari sisi kemudian penampilan dia dan pergaulan pun ya Islami. Jadi ini memang satu pekerjaan yang sangat besar, bukan cuma pekerjaan 1-2 sekolah, bukan cuma kasus 1-2 anak, tapi ini memang masalah yang sangat besar yang harus diselesaikan memang dari akar dasar landasan pendidikannya sampai ke kurikulumnya, termasuk kemudian juga dari sisi para stakeholdernya. Di antaranya guru-guru. Bahwa guru itu bukan cuma dia cari nafkah di sekolah, tapi punya jiwa pendidik. Dan jiwa pendidik harus punya kemudian bekal dan juga punya standar dalam menilai muridnya itu baik ataukah tidak begitu kan. Jangan sampai ada murid karena akademiknya bagus, tapi tadi ya dari sisi penampilan nggak sesuai fitrah, dianggap bagus. Nah ini kan satu hal yang kemudian nggak tepat. Karena seringkali begitu gitu kan. Jadi jangan mengkaitkan antara kepribadian anak dengan nilai akademik. Ya oke lah, secara akademik dia bagus. Tapi kan bukan begitu namanya dunia pendidikan. Namanya mendidik bukan cuma mencetak akal supaya pintar, tapi juga mencetak akal supaya punya akhlakul karimah. Maka harus ada perombakan total Pak Ageng gitu kan. Kalau hanya Pak Ageng sendirian ngurusin kayak begitu, wah gempor nggak akan kuat begitu kan. Ini harus negara yang merombak kembali dunia pendidikan supaya kemudian akademiknya oke, kepribadiannya juga Islami oke begitu. Dan guru-gurunya memang di situ mereka juga fokus dan punya kepribadian sebagai pendidik dan tentu sejahtera juga gitu. Setuju banget nih Ustadz. Nah Ustadz,
Ini pesan nih untuk orang tua, untuk guru, untuk anak-anak nih yang menyaksikan podcast ini di bahasan kita. Ya buat orang tua harus mulai semakin memperhatikan lah perkembangan anak-anak kita ya, bahwa jangan hanya menilai dari sisi raport ya, akademik, tapi juga lihat dari bagaimana penampilan dia, lihat juga komunitas dia, lihat juga kemudian ya kalau sudah punya medsos ya, konten medsosnya itu seperti apa. Di situ orang tua harus kemudian mendalami dan juga terlibat. Jangan dilepaskan begitu saja. Apa yang ditonton, apa yang di-follow, betul. Terus yang kedua buat anak-anak kita ya, bahwa kalian tuh harus sadar bahwa kalian tuh adalah anak-anak muslim. Maka harus punya karakter sebagai anak-anak muslim. Gimana caranya? Harus ngaji. Kalau nggak ngaji tuh nggak bisa. Harus ngaji agar tahu ini boleh, ini yang tidak boleh. Boleh itu bukan berarti kemudian apa yang dianggap benar oleh teman-teman kamu, tapi oleh agama. Ini boleh, kata agama memang boleh. Ini nggak boleh karena kata Allah memang haram seperti itu. Ya. Yang ketiga, untuk sekolah memang ini harus, tadi saya sudah sampaikan, harus ada perombakan yang besar. Supaya kemudian tadi dunia pendidikan melahirkan anak-anak kita yang berprestasi secara akademik, yang excellent gitu kan, tapi juga punya kepribadian yang islami, yang oke, yang akhlaknya itu mulia. Begitu Pak Agung. Ya Ustadz, Masya Allah. Ini tadi kita ngobrol terus, kapan ngopi? Iya, makanya Masya Allah. Ya udah Ustadz, kita lanjutin ngopi lagi Ustadz. Ya, Pak Agung. Baik. Saya pamit dulu Pak Agung ya. Mudah-mudahan bisa ketemu Pak Agung. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.